Subhanallah ya, perjuangan seorang ibu ya Kak. Kita bisa lihat juga tadi. Betul, apapun dilakukan ya buat Iya, keluarga dan anak. benar, Masya Allah. Nah Ustadz Syam, ini bagaimana sih Ustadz Syam dalam Islam sendiri mengajarkan para wanita nih, terutama single mom ya, yang berjuang mencari nafkah, bahkan mengurus anaknya sendiri agar tetap semangat dan tidak mengambil jalan pintas nih yang tidak diridhoi Allah seperti di video tadi. Mohon izin silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Kak Aca, Kak Niki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pantas saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan seorang ibu, sangat memuliakan seorang wanita sehingga dikatakan ummuka thumma abuka. Ibumu baru bapakmu. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali perjuangan-perjuangan yang tidak bisa kita pernah bayarkan sebagai seorang anak, bahkan setetes daripada darah beliau ketika melahirkan, kemudian setetes daripada air susu beliau yang kita minum, kemudian setetes daripada keringat beliau untuk yang namanya single mom mencari nafkah untuk kita. Bahkan teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini cobalah perhatikan ibunda kita yang bangun duluan untuk masak sahur untuk kita, dan subhanallah kita beruntung tidak seperti di video tadi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dalam Islam mengajarkan atau memberikan semangat, memotivasi kepada para wanita agar tetap berjuang dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah yang pertama, niatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan oleh Kaniki bahwa keikhlasan itu penting. Kenapa itu keikhlasan? Ikhlas itu adalah kemurnian. Kenapa? Kemurnian dirinya bahwa memang saya membesarkan anak-anak ini karena mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan saya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua ibu mempunyai rasa itu. Maka niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini yang akan menguatkan kita, dan niat itu adanya di hati. Betapa banyak orang yang ketika berpuasa maka mereka kuat untuk menahan lapar dan haus dari waktu subuh sampai waktu maghrib ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apa yang membuat mereka kuat? Ternyata yang membuat mereka kuat adalah adanya niat di dalam diri mereka. Maka perbaiki niat kita. Orang kalau nggak makan aja beberapa jam gitu ya. Jangankan dari subuh sampai maghrib. Nggak sampai seperti itu. Subuh sampai zuhur aja. Kalau nggak pakai niat itu kita kelaparan. Itu kita kehausan. Orang puasa juga kelaparan, kehausan. Tapi yang memotivasinya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ini niat ibadah. Jadi saya harus kuat, saya harus kuat, saya harus kuat. Maka yang pertama motivasi untuk para ibu, para single mom dimanapun Anda berada. Maka subhanallah niat karena Allah itulah yang akan menguatkan kita. Subhanallah. Yang kedua, apalagi di dalam Al-Quran terdapat kisah yang luar biasa tentang seorang ibu lagi. Ibu siapa? Ibunya Nabi Musa alaihi salam. Di mana kata Al-Quran, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Seandainya kami tidak melepaskan hatinya, maka dia tidak akan pernah beriman. Tapi ibu Nabi Musa beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah setelah taat akan perintah Allah. Disuruh taruh baby Musa ke dalam keranjang yang belum tentu anti air, lalu dialirkan ke Sungai Nil. Sungai Nil gelombangnya luar biasa, Masya Allah, panjang dan lebar sungai tersebut. Ibu Nabi Musa tidak pernah tahu anaknya ini akan kemana, tapi ternyata tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditaruhnya di situ lalu beriman. Tapi syaratnya Allah yang melepaskan hatinya. Maka kekuatan terbesar seorang wanita adalah ketika mereka memperbaiki niatnya dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sandar aja kepada Allah, tidak. Bukan berarti tawakal aja. Tawakal itu apa sih? Orang keluar rumah tuh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. Tapi syaratnya keluar rumah dulu gitu. Ada orang bertawakal nggak pernah keluar rumah, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja. Tidak, tawakal itu dibaca pada saat keluar rumah, pada saat mau kerja. Subhanallah. Semoga kita semua kuat menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Masya Allah, jadi tadi ya jamaah sekali lagi yang sudah diingatkan oleh Ustadz Syam. Pertama perbaiki niatnya kita dulu dan insya Allah kita berusaha juga. Maka Allah akan beri pertolongan ya Ustadz Syam ya. Insya Makasih Allah. banyak Ustadz Syam.